Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 17 Juni 2022. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudaraku yang terkasih, dalam khotbahnya di Bukit Yesus kembali menegaskan hal penting untuk kita semua. Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudaraku terkasih, khotbah Yesus ini bertentangan dengan konsep kebanyakan kita. Manusia tentu memiliki keinginan yang luar biasa untuk memiliki harta duniawi. Dan itulah yang dikejar oleh banyak orang zaman ini. Orang berlomba-lomba supaya memiliki harta yang banyak. Menumpuknya sebanyak-banyaknya. Ada yang demi memiliki harta yang banyak melakukan tindakan yang tidak terpuji. Bahkan mereka korupsi. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan itu semua. Dan demi itu semua kadang mengorbankan keluarga, mengorbankan sesamanya, mengorbankan rekan-rekan sekerjanya. Itulah yang terjadi di zaman ini. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkan harta duniawi. Saudaraku terkasih, pertanyaannya adalah, apakah itu yang terus kita cari dalam kehidupan kita ini? Ataukah ada hal lain yang perlu kita perjuangkan bersama? Bahwa tidak hanya harta duniawi yang pada akhirnya selesai, tapi ada harta lain yang perlu dikejar oleh kita. Mencari kebutuhan, memenuhi kebutuhan duniawi sangat manusiawi. Itu harus kita perjuangkan. Tapi kita pun jangan lupa untuk mencari sesuatu yang lain. Kenapa? Karena hidup ini pada akhirnya selesai. Dan semua yang kita punya tidak pernah akan kita bawa sampai kapanpun. Maka pagi ini Yesus menegaskan kepada kita bahwa harta duniawi akan dirusak oleh ngengat, karat dan pencuri akan membongkar dan mencurinya. Tapi satu yang tidak boleh kita lupa dalam kehidupan kita adalah mencari harta surgawi. Karena tidak akan terusak. Tidak akan dimakan ngengat, karat dan pencuri. Dan harta surgawi itu adalah keselamatan kita. Kehidupan yang kekal, damai, sejahtera bersama Tuhan. Dan untuk itu, selain kita mencari harta duniawi, kita juga harus menjadi pribadi-pribadi yang menyimpan harta-harta surgawi lewat sikap hidup kita yang baik. Perbuatan kita, ketulusan kita, kejujuran, kepedulian, kepekaan, perhatian kita pada sesama. Dan penting sekali adalah kesatuan hati kita dengan Tuhan dalam doa-doa kita, dalam ekaristi dan permenungan kita. Jangan pernah dilupakan. Kita memiliki segala-galanya, kalau kita lupakan Tuhan juga pada akhirnya sia-sia. Itulah harta yang surgawi yang perlu kita perjuangkan terus-menerus dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih, Tuhan hanya ingin kita menjadi hidup kita ini
di bumi ini tidak hanya mencari harta duniawi, tapi kita juga harus berusaha keras untuk mencari harta surgawi. Karena itulah bekal yang akan menjadi kekuatan dan sukacita bagi kita. Ingat, semua yang ada di bumi ini akan selesai. Dan Tuhan akan melihat sejauh mana kita menghidupi kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan itulah harta surgawi yang menjadi pegangan bagi kita. Karena itu dalam kesibukanmu, jangan pernah lupa untuk melakukan banyak hal baik sebagai bekal untuk menanti sukacita bersama Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.